Kami mempunyai etos kerja responsif dalam artian segala bentuk tugas, segala bentuk tanggung jawab di Madrasah Alim Ulum Bata-Bata agar dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara yang tepat, kemudian tanggap sesuai dengan kebutuhan. Melaksanakan ada yang namanya pendekatan aktualistik. Ini mereka diajak agar mereka juga mengetahui kondisi sekarang. Kemudian perkembangannya bagaimana, utamanya dalam bidang hal-hal yang berkaitan dengan substansi pesantren. Yang mana substansi pesantren ini diidentik dengan yang namanya hukum-hukum, kajiannya tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam, yang tentunya semakin ke sini hukum semakin berkembang, Ya, mengikuti zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Ya, berjumpa lagi di Mas Muba Studio, yang mana acaranya kali ini adalah podcast. Podcastnya di sini memiliki tagline tentunya, yang berbunyi jika nanti kita bilang podcast Mas Muba, jawabnya wahana aspirasi untuk kemajuan madrasah. Hah, gitu tagline-nya. Seru kan? Ya. Bersama saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rajil Gufron Zaini. Biasa dipanggil Rajil, dan sekarang saya menjadi host di podcast kali ini, yang tugasnya tentu menemani kalian. Tentunya sekarang kita kedatangan tamu yang akan berbincang bersama, ngobrol bersama. Dia adalah Bapak Kepala Madrasah MA Mamulum Bata-Bata, Bapak Wadis Husni. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Eh, Kegiatannya sehari sekarang apa ya Ustadz? Eh, Baik, untuk sebelum kita mulai bincang hari ini, terlebih dahulu kami perlu menyapa para pemirsa, baik yang di rumah ataupun yang ada di studio, dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga para pemirsa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan aktivitas keseharian dengan penuh khidmah dan dengan penuh uh, keberkahan, yang tentunya uh, dapat beraktivitas sesuai dengan uh, yang dikehendakinya, yang tentunya semuanya atas ridha dan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kami sendiri, uh, nama saya Abdul Waris Husni, Kepala Madrasah Aliyah Mamulu Bata-Bata, yang alhamdulillah untuk saat ini seperti biasa kami berkegiatan di Madrasah Aliyah Mamulu Bata-Bata sebagaimana kegiatan seperti biasa, yakni berkegiatan bersama dengan guru-guru, pengelola dan juga siswa Madrasah Aliyah Mamulu Bata-Bata. Sudah jadi rutinitas harian ya Ustaz. Iya. Ya, rutinitas harian. Lanjut Ustaz. Gini Ustaz, setiap instansi, setiap organisasi tentulah pasti memiliki yang namanya visi misi Ustaz. Iya. Di sini yang ingin kami ketahui, visi misi dari Madrasah Aliyah Mamulum Bata-Bata ini apa Ustaz? Dan dijelaskan secara detail mungkin. Baik. Betul apa yang disampaikan oleh adik tadi, bahwasanya setiap instansi, setiap eh, lembaga, utamanya lembaga pendidikan, mempunyai visi dan misi sebagai bentuk arah dan pegangan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan dan program-program yang direncanakan untuk dijalankan agar program tersebut dapat tujuannya tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Adapun untuk Madrasah Aliyah Membulung Bata-Bata mempunyai misi yakni terwujudnya madrasah unggul, inovatif, kompetitif, populis, dan berakhlakul karimah. Ustaz. Yang mana dari visi ini ditujukan bahwasanya sebagai bentuk misi dari madrasah eh, ingin madrasah ini membentuk atau yang pertama membangun budaya belajar di madrasah, yang mana budaya belajar di sini didorong untuk mempunyai keunggulan, baik unggul dalam kompetisi, baik unggul dalam kompetensi maupun unggul dalam prestasi. Adapun yang kedua, dari visi ini ingin mewujudkan yang namanya program integratif berbasis kompetensi siswa. Sehingga seluruh program-program yang dirancang dan diprogramkan di Madrasah Aliyah Mulu Bata-Bata eh, tidak lain tujuannya merupakan ingin memberi kompetensi siswa sesuai bakat dan minat dari masing-masing anak didik di Madrasah Aliyah Mulu Bata-Bata, yang tentunya tidak hanya terfokus pada itu, yakni ada program-program lain sebagai bentuk pengembangan diri daripada siswa Madrasah Alif Gunung Bata-Bata. Kemudian yang ketiga, dengan adanya visi ini, madrasah ingin mengembangkan potensi dan kreativitas seluruh warga madrasah yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat merupakan ingin meningkatkan kepedulian sosial dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik masyarakat di lingkungan Madrasah Aliyah Mulum Bata-Bata atau masyarakat di luar Madrasah Aliyah Mulum Bata-Bata, utamanya siswa-siswa Madrasah Aliyah Mulum Bata-Bata ketika mereka kembali ke daerah masing-masing dan kembali ke keluarga masing-masing, agar bagaimanapun mereka dapat mengambil peran yang positif tentunya, yang bisa dibanggakan oleh keluarga maupun masyarakatnya. Kemudian eh, yang terakhir merupakan madrasah ingin menanamkan suatu bentuk kesadaran agar seluruh warga madrasah, utamanya siswa-siswa Madrasah Ilmu Bata-Bata, mempunyai akhlakul karimah. Hal ini sejalan dengan mutu daripada Pondok Pesantren Maulana Bata-Bata yang menjunjung tinggi yang namanya kesopanan, lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Ya, dari visi misinya sepertinya sangat global, siswa, guru, masyarakat juga alumni Ya, tercakup semua Ustaz. ya. Tidak lebih dari itu, dari visi misi ini kami merumuskan sebuah akronim, yang dijadikan tagline dari madrasah kami. Yakni kami mempunyai tagline Madrasah Masmuba Berkah. Masmuba Berkah. Yakni Masmuba Berkah di sini merupakan Madrasah Aliyah Membulung Bata-Bata berintegritas, kompetitif, adaptif, dan humanis. Dengan besar harapan dari tagline di sini, Madrasah Aliyah Mulu Bata-Bata dapat menebar berkahnya, utamanya ke seluruh warga Madrasah Aliyah Mulu Bata-Bata pada khususnya dan seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Yakni keberkahan di sini eh, bisa ditempuh melalui dengan sosok yang berintegritas, baik yang mana integritas di sini merupakan adanya kesesuaian antara hati, pikiran, dan pekerjaan serta perbuatan yang sesuai dengan yang benar dan baik. Ini merupakan bentuk integritasnya. Karena saat ini memang sulit untuk menjadi orang yang berintegritas. Ditambah dengan kondisi sekarang yang serba eh, Ya,
cobaan, banyak cobaan. godaan dan semacamnya ini. Untuk menjaga integritas sangat sulit. Sehingga perlu ditanamkan mulai sekarang tentang bentuk integritas di sini, yakni melalui program-program dan pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Maulum Patapata. Kemudian yang kedua, dari berkah ini K-nya itu merupakan kompetitif. Ini bagaimana madrasah ini berupaya untuk mencapai prestasi-prestasi sebanyak mungkin dan setinggi mungkin. Namun pencapaian prestasi tersebut melalui persaingan-persaingan yang sehat. Tidak ada Tidak ada ordal, tidak ya, ada main belakang dan semacamnya. Semuanya dilalui melalui kegiatan-kegiatan yang sportif dan kompetitif. ya anti ordal ya tadi. Ya. Kemudian untuk A-nya sendiri merupakan adaptif. Adaptif. Yang mana adaptif di sini merupakan eh, adanya respon dari madrasah terhadap tantangan global. Yang mana sekarang ini merupakan sudah masuk pada generasi Z, Ya, Z ya, Alpha. yang memang semuanya serba digital, seluruh aktivitas manusia bahkan hampir mau digantikan oleh media digital, Robot-robot. robot-robot dan semacamnya. Ini merupakan sebuah tantangan bagi madrasah untuk melangkah bagaimana membekali warga madrasahnya, utamanya siswa-siswa, agar bisa beradaptasi dan menyeimbangkan dengan perkembangan global di sini. Kemudian yang terakhir merupakan humanis. Yang mana humanis di sini merupakan pengembangan tadi, pengembangan potensi, kompetensi, prestasi dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan yang positif dan empatik. Ini merupakan seputar tagline daripada Madrasah Aliyah Maulum Bata-Bata. Ya, dari semua misi-misi Ustadz, yang menurut Ustadz nih paling sulit untuk dijalankan Ustadz. Adapun dari visi dan misi di sini eh, sebetulnya selama ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, Ya, kemudian bersama-sama, tidak ada sulit ya, sulit tapi ya. tidak mungkin itu bisa diatasi. Adapun yang paling sulit tentunya ini karena Madrasah Aliyah Maulum Bata di sini merupakan madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren, yang mana kita tahu lah pesantren-pesantren memang terbatas dengan interaksi digitalnya. Ya, Baik santri itu yang sudah tidak ada apa, larangan santri untuk memegang HP memegang nggak HP dan semacamnya. Ini yang bisa dikatakan terkendalanya. Sehingga madrasah ini harus ada terobosan-terobosan, yakni upaya-upaya agar bagaimana siswa-siswa madrasah ini bisa tersentuh oleh dunia digital tanpa melanggar aturan-aturan yang diatur oleh pondok pesantren. sehingga tetap para siswa itu bisa ikut alur kemajuan. Iya, seperti itu. Walaupun sulit, asalkan kita kerjasama Iya, bersama ya, itu bisa terlewati semua. iya, Nah, dengan semua visi misi dan yang telah Ustadz sebutkan, sekarang kami ingin mengetahui Ustadz program unggulan yang mungkin berbeda dari madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang lain Ustadz, yang dimiliki oleh Mas Mubah. iya. Baik. Adapun untuk program-program yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah Maulum Bata-Bata berangkat dari visi misi tadi dan tagline tadi, kami menyederhanakan seluruh program yang diprogramkan oleh madrasah ini terhadap suatu rumusan program yang kami beri nama P2KP. P2K. P2KP.
Yang mana P2KP di sini merupakan peningkatan potensi, kompetensi, dan prestasi. Mengapa kami programkan di sini? Karena saya melihat setiap individu, setiap personal yang berada di lingkungan madrasah, utamanya Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata, mereka mempunyai eh, potensi untuk berprestasi. Kemudian, setiap personal, utamanya lembaga pendidikan, mesti yang dilirik atau dipandang oleh masyarakat atau yang ditanyakan oleh masyarakat merupakan prestasinya. Prestasi. Sejauh mana mereka berprestasi, apa saja prestasi yang sudah mereka dapat, ini yang menjadi acuan mereka untuk melirik, melihat terhadap lembaga kita. Agar bagaimana sebagai daya tarik mereka untuk masuk bagian daripada lembaga kami. Dalam artian, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap personel, setiap individu, semuanya mempunyai potensi. Dan potensi itu perlu digali, perlu dideteksi. Sehingga di setiap individu tentunya mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, untuk membekali potensi tersebut mencapai prestasi, maka tugas madrasah merupakan menanamkan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan bakat dan minat dari masing-masing siswa. Sehingga untuk mencapai kompetensi di sini, kami di Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata merumuskan beberapa program-program yang tentunya ada program unggulan, ada program reguler yang terintegrasi baik di kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikulernya. Adapun di kegiatan intrakurikuler dan kokurikulernya di sini kami karena lembaga Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata, siswanya ini merupakan siswa yang bisa dikatakan dari berbagai daerah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, latar sosial yang berbeda-beda, sehingga madrasah perlu yang namanya cara atau rumusan-rumusan yang bisa mendeteksi dan mengembangkan potensi, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh anak didik kami. Sehingga kami sebagai bentuk langkahnya, sebagai bentuk program unggulan kami di Madrasah Alimul Bata-Bata membuat semacam kegiatan-kegiatan intensif di masing-masing kelas dan di masing-masing program. Yang tentunya kelas intensif di sini menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan siswa, madrasah dan juga kebutuhan masyarakat sosial. Salah satunya merupakan kami mempunyai yang namanya kelas intensif, kelas IPA Science. Ya memang kegiatannya bentuk pembelajarannya merupakan integrasi antara sains dengan kandungan sains yang ada di Al-Qur'an. Kemudian yang kedua kami mempunyai yang namanya kelas intensif taruna yang kegiatannya difokuskan pada bentuk pengembangan kompetensi-kompetensi di bidang angkatan, baik angkatan kepolisian atau tentara. Dan kami juga mempunyai kelas intensif yang namanya kelas bilingual yang fokus dalam pengembangan bahasa yang saat ini masih dalam pengembangan dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian juga kami mempunyai kelas intensif riset yang memang kegiatannya fokus di bidang penelitian dan karya-karya tulis, baik itu karya tulis sastra maupun karya tulis ilmiah. Kemudian
kami juga mempunyai kelas intensif eh, mufassir, Intensif mufassir. Ya, dinama untuk kelasnya di sini disebut dengan kelas IPSC, PSC. IPSC, yang kegiatannya lebih pada peningkatan-peningkatan kompetensi dalam bidang tafsir, baik itu tafsir hadis maupun tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga kami mempunyai kelas intensif fuqaha, Intensif fuqaha. fuqaha. Ya memang penekanannya kegiatannya lebih pada kajian-kajian fikih untuk mendalami fikih, kemudian untuk agar bisa eh, mengikuti bagaimana perkembangan hukum fikih, utamanya di era digital Digital. saat ini. Kemudian yang terakhir kelas intensif kami yaitu kelas intensif ekonomi syariah. Ya memang lebih peningkatannya di bidang eh, kemampuan siswa ini agar mereka ini mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi, namun ekonomi yang dikembangkan di sini tidak lepas dari aturan-aturan dan eh, koridor yang diatur oleh Syariat syariat Islam. Islam. Itu ekstrakurikuler sendiri, Ustaz. Eh, Adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler, di sini kami mempunyai beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Selain bentuk ekstrakurikuler yang dibentuk dalam bentuk komunitas, yakni bentuk organisasi, Ya. kami juga mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang dalam bentuk pembinaan. Yang pertama merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang OSN, OSN. yakni Saya. Olimpiade Sains Nasional. Kemudian kami juga karena di sini merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren, yang tentunya menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, utamanya yang ikut atau bagian dari madrasah ini, menanyakan tentang capaian-capaian tentang kepesantrenannya. Maka kami juga melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan materi-materi kepesantrenan. Kayak kutubut ros dan lain sebagainya. Kemudian kami juga mempunyai binaan-binaan atau kegiatan yang pembinaan tentang bahasa asing. Bahasa asing. Kemudian kami juga melaksanakan yang namanya kegiatan olahraga. Kemudian ada juga kami mempunyai pembinaan-pembinaan dalam bidang vokasi. Vokasi. Kemudian yang terakhir juga ada pembinaan-pembinaan dalam bidang kesenian. Ini merupakan kegiatan-kegiatan eh, ekstra kami di Madrasah Alimul Bata-Bata yang melalui pembinaan dan pembimbingan. Kemudian ada lagi kegiatan kami di kegiatan ekstra di sini yang sebagai bentuk pengembangan diri dari siswa, yakni kami membentuk komunitas komunitas belajar siswa dalam pengembangan dirinya selain organisasi organisasi siswa intramadrasah OSIM, OSIM. kami juga mempunyai pramuka ada, kemudian kami juga mempunyai klasik, ya kelompok kelompok literasi madrasah ini. Kemudian kami juga mempunyai komunitas Kastroba. Kastroba, Ustaz. Kastroba. Yang mana Kastroba di sini merupakan klub astronomi Bata-Bata. Oh, lebih fokus ke bidang astronomi Ya, ya, lebih Ustaz. fokus dengan bidang astronomi dan mereka bisa dikatakan aktif ikut andil dalam pelaksanaan ru'yah-ru'yah ketika Akhir bulan. akhir bulan menjelang awal bulan. Ya, lengkap ya, Ustaz. Alhamdulillah. Dari jurusan setiap kelas udah banyak banget. Ya, yakni apa yang diintensifkan di kelas sebagai bentuk pengembangannya juga dibuatkan kegiatan ekstra. Ekstra. Ya. Ya, Ini siswa yang tidak mendapatkan eh, pengembangan secara intensif di kelas dalam kegiatan intrakurikuler, mereka berkesempatan untuk
mengikutinya di kegiatan ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Ya, lengkap, tentu sangat lengkap Ustadz. Ini program-program yang tentu biasanya sekolah-sekolah lain sulit untuk meniru. Ya, alhamdulillah. Dua bahasa, dari ekstrakurikulernya aja udah ada olahraganya, kesenian, lengkap banget. Eh, haus Ustadz, minum dulu Ustadz. Oh ya, Ya, ini boleh. Labini. Alhamdulillah. Terasa segarnya, terasa minum di pegunungan. Wah, walaupun ada di dalam ruangan, Iya, tapi hawanya langsung lihat di pegunungan. Lanjut, Ustadz. Dari sekian tadi visi misi program, sekarang kami ingin tahu pengembangan kompetensi dan etos kerjanya guru, Ustadz. baik. Pertama, sebelum masuk pada etos kerja, perlu tentunya kami menyampaikan tentang bagaimana madrasah melalui guru-guru dan juga pengelola sekaligus pembimbing yang lain dalam menyampaikan program dan menerapkan program-program. Kami di sini mempunyai eh, pendekatan-pendekatan. Pendekatan. Tentunya segala program, segala bentuk kegiatan untuk tersampaikan harus ada pendekatan-pendekatan yang dimiliki. Ini secara operasional kami di sini mempunyai 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang kami laksanakan merupakan pendekatan intelektualistik. Ya, Yang mana pendekatan di sini menanamkan tentang kecakapan siswa, penanaman kompetensi siswa yang berkaitan dengan baik kompetensi intelektualnya atau kompetensi keterampilannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua kami melaksanakan ada yang namanya pendekatan aktualistik. Ini mereka diajak agar mereka juga mengetahui kondisi sekarang. Kemudian perkembangannya bagaimana, utamanya dalam bidang eh, hal-hal yang berkaitan dengan substansi pesantren. Yang mana substansi pesantren ini diidentik dengan yang namanya hukum-hukum, kajiannya tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam, yang tentunya semakin ke sini hukum semakin berubah. berkembang Ya, mengikuti zamannya. Sehingga kami perlu juga melaksanakan pendekatan-pendekatan tersebut agar mereka juga mengetahui dan memahami sehingga bisa mengimbangi eh, dan bisa mencarikan solusi-solusi sesuai dengan tuntutan-tuntutan di syariat Islam. Islam. Kemudian yang ketiga kami juga melaksanakan yang namanya pendekatan laboratorik. Ini pendekatan laboratorik di sini merupakan pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kompetensi yang mana siswa diajak untuk praktek langsung. Dan alhamdulillah Madrasah Alimul Bata-Bata sudah bisa dikatakan cukup banyak menyediakan tempat-tempat praktek di pengembangan ini, baik tempat praktek yang berkaitan dengan IPA ataupun IPS. IPS. Di IPA sendiri kami sudah mempunyai yang namanya lab fisika, lab kimia, lab biologi. Bahkan kami mempunyai lab mini hidroponik, hidroponik yang berkaitan siswa untuk membekali siswa bagaimana menjadi eh, kemampuan dalam bidang pertanian yang tentunya nanti bisa dikembangkan dengan pertanian di era modern di sini. Ya, Sesuai dengan eh, program-program yang disusun atau digagas oleh kementerian sekarang tentang ketahanan pangan yang ketahanan melalui pangan. kegiatan ekoteologinya Ya, itu. Kemudian kami juga mempunyai lab mini ekonomi syariah. Kemudian kami juga mempunyai lab komputer, lab
eh, multimedia, bahkan kami juga mempunyai eh, perpustakaan yang berbasis Digital. digital. Kemudian yang berikutnya merupakan pendekatan kami merupakan pendekatan inspiratif. Jadi mereka diajak juga untuk melihat atau menyaksikan eh, kegiatan-kegiatan atau fenomena-fenomena yang dapat dijadikan oleh mereka sebagai inspirasi dalam pengembangan potensi dan kompetensinya. Kemudian yang terakhir, kami mempunyai pendekatan yang namanya pendekatan keteladanan. Semuanya didasarkan contoh apa? eh, Mengajak dan membimbing mereka dengan cara ada bentuk teladan dari satu sama lain. Ini merupakan pendekatan operasional yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata. Kaitannya dengan yang tadi, tentunya setiap program, eh, setiap bentuk kegiatan agar bisa tercapai dan dilaksanakan dengan maksimal, tentunya ada yang namanya etos kerja. Ya, etos kerja ya Ustadz. Etos kerja. Yang mana etos kerja di sini mendorong warga madrasah untuk semaksimal mungkin berupaya agar seluruh kegiatan, seluruh program yang dilaksanakan di madrasah terlaksana dengan baik, terlaksana dengan maksimal, agar tujuannya juga tercapai dengan maksimal. Di sini kami mempunyai 7 etos kerja, Wow. yang mana 7 etos kerja di sini tidak hanya untuk guru, yakni etos kerja di sini seluruh warga madrasah. Yang mana untuk etos kerja di sini kami susun dalam bentuk akronim, bentuk singkatan kreatif. Kreatif Ustadz. Kreatif. Kami mempunyai etos kerja kreatif. Yang mana kreatif di sini merupakan K-nya khidmah, R-nya responsif, kemudian E-nya di sini efektif, A-nya aktif, kemudian T-nya merupakan transformatif, kemudian I-nya di sini inspiratif, dan terakhir P-nya merupakan progresif. Ini merupakan etos kerja madrasah Mamba Ulum Mamulum Bata-Bata. Bata-Bata. Pertama, hikmah. Seluruh warga madrasah, utamanya pengelola dan guru yang berada di Madrasah Alim Ulum Bata-Bata, dalam mendidik dan menyampaikan pengetahuannya untuk disalurkan kepada anak didik, dasar utamanya merupakan kami hikmah. Hikmahnya di sini pertama hikmah kepada pondok pesantren, hikmah kepada pengasuh pondok pesantren, hikmah kepada wali-wali Siswa. siswa, bentuk pengabdian sebagai tanggung jawabnya di madrasah, dalam artian eh, seluruh kegiatan yang dilaksanakan di madrasah ini dasarnya khidmah, yakni kami di madrasah di sini mengabdi dengan penuh keikhlasan dengan tujuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Tuhan. Subhanahu Allah wa Subhanahu wa taala. taala. Karena kalau dihitung dengan apa yang didapat tidak sesuai dengan upaya yang dilaksanakan. Sehingga kami semua ini sih menanamkan yang semuanya dalam bentuk hikmah ini. Kemudian yang kedua, responsif. Kami mempunyai etos kerja responsif dalam artian segala bentuk tugas, segala bentuk tanggung jawab di Madrasah Alim Ulum Bata-Bata agar dilaksanakan dan diselesaikan dengan cara yang tepat, kemudian tanggap sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami berupaya agar tidak mengulur pekerjaan. Diupayakan semua pekerjaan, semua tugas tuntas
di awal sebelum waktu Habis. habis. Sebelum nyampe deadline-nya, Ustaz. Sebelum nyampe deadline. Kemudian yang berikutnya etos kerja kami merupakan efektif. Yakni efektif di sini merupakan tepat sasaran dan berdaya guna. Kemudian kami juga mempunyai etos kerja aktif, yang mana aktif di sini merupakan proaktif dan partisipatif. Dalam artian etos kerja aktif di sini seluruh warga madrasah tidak menunggu sifatnya, tapi mereka menjemput bola tentang apa yang mau dikerjakan sekarang, apa yang mau dikerjakan esok. Ketika ada eh, kendala, maka kami tidak melepaskan yang namanya partisipatif. Yakni di madrasah ini dikenal yang namanya sifat kekeluargaan, gotong royong. Gotong Satu royong. sama lain saling membantu sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab bisa terselesaikan sesuai dengan harapan dan waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat merupakan transformatif, merupakan mengubah ke arah yang lebih baik. Ya, dalam artian ini bentuk inovatif. Kami berupaya sebisa mungkin berinovasi mengikuti zamannya, mengikuti tantangan global. Ya, salah satunya Mas Moba Podcast di sini Ya. salah satu bentuk inovasi kami agar bagaimana menjadi sarana atau media warga madrasah dalam mengembangkan kompetensinya. Kemudian yang berikutnya merupakan inspiratif, etos kerja kami yang keenam inspiratif, ini menjadi teladan dan penyemangat. Kemudian yang terakhir merupakan progresif, mempunyai etos kerja terus maju dan berkembang. Ini tidak stagnan dalam satu capaian, Terus terus berkembang. berkembang dan berkembang. Ini merupakan etos kerja kami di Madrasah Ulum Bata Bata. Dari semua visi misi program kompetensi guru dan etos kerjanya semua, eh, mungkin kami sekarang ingin mengetahui, Ustadz, prestasi yang dicapai oleh MA Mamulum Bata-Bata selama 2025. Sekarang kan tahun baru, Ustadz, awal-awal. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas uh, maunahnya di tahun 2025 di sini Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata sangat banyak sekali dianugerahi prestasi-prestasi, bahkan bisa dikatakan prestasinya sudah menyeluruh. Dari kabupaten sampai nasional. Enggak, menyeluruh di sini madrasahnya berprestasi, Oh, siswanya berprestasi, siswanya berprestasi, gurunya juga berprestasi. gurunya juga berprestasi, tendiknya juga berprestasi. Oh ya, Ustaz. Alhamdulillah. Yang pertama, di tahun 2025 di sini Madrasah Aliyah Mubulum Bata-Bata dinobatkan sebagai madrasah digital. Madrasah digital. Madrasah digital. Keren nih. Dan menduduki posisi nomor juara 2 madrasah digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dalam memperingati hari ulang tahun Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan HAP Kemenak Kabupaten Pamekasan. Kemudian juga Madrasah Ilmu Bata-Bata dinobatkan sebagai juara 3 madrasah bersih dan berseri. Dan mohon doanya di tahun 2026 di sini juga kami mengikut sertakan lomba lagi madrasah ini untuk meningkatkan prestasinya. Syukur-syukur nanti menjadi juara 1 madrasah bersih. Amin. Amin. Ini merupakan prestasi madrasah. Adapun untuk prestasi yang lain tadi bisa dikatakan cukup banyak prestasi kami, baik prestasi di tingkat regional, di tingkat
nasional, adapun di tingkat internasional. Eh, Kami mencatat kurang lebih selama tahun 2025 di sini kurang lebih ada 45 prestasi. Ngeborong Ustaz. Ngeborong alhamdulillah. Ngeborong prestasi. 45 prestasi, 6 diantaranya merupakan prestasi tingkat nasional, 6-nya nasional Ustaz. nasional. Kemudian kurang lebih 23 di tingkat Provinsi, provinsi. Kemudian yang lainnya di tingkat kabupaten. kabupaten semacamnya. Yang mana untuk prestasi-prestasi di sini merupakan prestasi dari berbagai kegiatan-kegiatan yang berada di pondok pesantren maupun madrasah aliyah maupun bata-bata. Ya, ya. Baik prestasi di bidang sains, kemudian prestasi di bidang kepesantrenan, prestasi di bidang kesenian, dan prestasi di bidang vokasi lainnya. Yang paling membanggakan saat ini, alhamdulillah Madrasah Alimul Bata-Bata yang pertama ada satu guru yang dinobatkan sebagai guru inspiratif kedua di tingkat nasional. Wah. Yang diselenggarakan oleh Yayasan Astra Honda yang alhamdulillah kemarin sudah selesai pelaksanaannya dan rewardnya juga sudah diterima. Ya, dapat reward apa Ustaz? Dapat reward sepeda motor Vario. Sepeda motor. Kemudian ada juga guru kami yang menjadi bagian tim penulis materi esensial PAI dan bahasa Arab di wilayah Jawa Timur. Ini merupakan prestasi-prestasi yang membanggakan. Bahkan ada juga yang memang sebelumnya tidak pernah didapat oleh madrasah dan sebelumnya tidak pernah diikutkan oleh madrasah dalam kompetisi-kompetisi di luar, yakni madrasah dinobatkan di tahun 2020 ini mempunyai prestasi juara 1 dan 2 dalam bidang produk pembelajaran. Produk pembelajaran. Keren. Yang mana yang pertama produk pembelajaran yang kami miliki merupakan produk pembelajaran deteksi hujan. Deteksi hujan. Ya. Ada detektor hujan ketika jemur pakaian ada hujan bisa diamankan secara otomatis lewat detektor ini. Enak ini buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu biar tidak bolak-balik. Ya. Yang dilengkapi juga dengan pintu gerbang yang bisa kebuka tutup sendiri dengan detektornya ini. Kemudian juga sebagai juara 2-nya merupakan produk pembelajaran dalam karya sastra. Yang merupakan sebagai juara 2 produk pembelajaran yang dimiliki oleh siswa Madrasah Aliyah Mamulung Bata-Bata. Ini karyanya berbentuk apa Ustaz? Ini karyanya berbentuk yang sudah dinobatkan sebagai juara dalam bentuk karya sastra puisi-puisi. Puisi-puisi, bikin antologi puisi gitu. Antologi puisi. Keren. Bahkan yang terakhir kemarin itu ada yang nyusun dan sudah dibukukan yang untuk kayak karya sastra cerpen. Berarti udah ada dua siswa yang bikin 2 buku. 2 buku. Keren, ini anak SMA udah bikin buku. Ya. Kemudian ini juga yang cukup membanggakan. Kemarin ini juga kami memborong juara dalam bidang bela diri. Bela diri. Juara 1, 2 orang dalam berbagai kategori. Yang lainnya ada yang juara 2 dan juara 3. Ini merupakan pertama Madrasah Ilmu Bata-Bata mempunyai prestasi dalam bidang bela diri. Dan juga dalam bidang produk pembelajarannya ini. Ini merupakan secara singkat kaitannya dengan prestasi-prestasi Madrasah Ilmu Bata-Bata di tahun 2025. Ya tentunya tidak harus dirinci satu persatu karena tadi cukup banyak prestasi yang kami dapat. Cukup kita disampaikan bahwasanya
di tingkatan ini sudah ada yang mewakili eh, prestasi-prestasinya di masing-masing bidang. Jadi sekarang MA MUBA ini selain mapan dalam otak siswanya, fisik siswa juga mapan ya, Iya, kayak dapat alhamdulillah. bela diri. Iya, dan alhamdulillah untuk pengembangannya sesuai dengan visi dan misinya, eh, semakin ke sini siswa Madrasah Ulumul Bata-Bata sudah semakin ada kemajuan, yakni tidak lagi hanya sebatas mapan di bidang kutubu turusnya Ya, yang memang menjadi ciri khas di pondok pesantren, namun juga mempunyai kemampuan, kematangan, peningkatan dalam bidang ilmu-ilmu sains, utamanya sains-sains yang modern, mengikuti dengan perkembangan zaman zaman yang sekarang penuh dengan pesat dengan perkembangannya ini, teknologi. teknologi dan semacamnya ini. Ya, jadi MA ini selain berkembangnya juga ikut alur, Ya, semuanya mampu, tapi tidak lupa. Di sini berangkat dari pesantren, jadi ya, keilmuan pesantren itu tidak ditinggalkan ya, Ustaz. ya, karena itu merupakan sesuai dengan dau pengasuh itu merupakan modal utama. Modal utama. Ya, ketika kita ini eh, menjalani hidup baik selama berada di pondok pesantren maupun nanti ketika kita Di luar kembali pesantren. ke daerah masing-masing, ke Ya, keluarga masing-masing, memang harus ada dasar yang kuat yang diperoleh dari pondok pesantren, utamanya dalam bidang agama. keagamaan. Ya, Ya, terakhir Ustadz, dengan semua capaian, mungkin Ustadz punya pesan dan kesan untuk madrasah secara umum, secara khusus untuk siswa dan guru, Ustadz. ya. Eh, Alhamdulillah di tahun 2025 ini banyak sekali kesan yang dimiliki oleh madrasah, utamanya yang saya rasakan sendiri Ya, dalam menjalankan tanggung jawab eh, dari sekian banyak program yang diprogramkan, dari sekian banyak tujuan yang harus dicapai, dan alhamdulillah walaupun tidak 100% digapai, ini kami bisa dikatakan bangga, puas tidak karena kami tidak merasa puas dengan satu capaian. Akan kami terus kejar, akan kami terus kembang. berkembang sampai di mana batas kemampuan kami dan kesempatan kami untuk menggapainya. Kalau untuk rasa bangga, ya kami bangga terhadap seluruh warga yang ada di pondok yang ada di Madrasah Ilmu Bata-Bata dengan komunikasinya dengan kami, hubungannya dengan kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang selalu menjunjung tinggi yang namanya eee, kami mempunyai pegangan yang disebut dengan apa istilahnya, soliditas dan solidaritas. Soliditas dan solidaritas. Solidaritas. Yes. Ini merupakan pegangan kami dalam menjalankan seluruh tanggung jawab. Kami menjunjung tinggi yang namanya soliditas. Ini di setiap kegiatan, di setiap kegiatan kami selalu solid, selalu kompak, selalu kerja sama kerja tanpa adanya mengerjai sesama. Kemudian juga kami juga menjunjung tinggi yang namanya solidaritas sebagai bentuk apa eh, komunikasi kami. Yakni ketika ada di antara kami mempunyai kendala, mempunyai apa kesulitan, maka kami eh,
bereaktif untuk mendatangi dan membantu mereka sebagai bentuk peduli kami terhadap seluruh warga yang ada di Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Kami membangun yang namanya kekeluargaan. Semuanya dijalankan atas kekeluargaan. Yang mana kekeluargaan di sini dibungkus tadi dengan yang namanya khidmah. Hikmah. Khidmah di pondok di Madrasah Aliyah Ulum Bata-Bata untuk pondok pesantren Mampu Ulum Bata-bata. Bata-Bata. Adapun untuk pesan kami ke seluruh warga madrasah tetap semangat menjunjung tinggi yang namanya etos kerja, kemudian memegang yang namanya tadi soliditas dan solidaritasnya untuk menggapai yang namanya keberkahan melalui pengabdian di Madrasah Madrasah. Aliyah Memulung Bata-Bata sesuai dengan tagline-nya Mas Mubah berkah berkah untuk semua. Ya, mungkin ngobrolnya sampai sini aja Ustadz. Nah, ya Nah, baik. udah cukup lama soalnya. Ya, Ya, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol bareng Bapak Waris Husni, Kepala Sekolah Madrasah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terakhir mungkin dari kami, nah, dari apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat Amin. untuk semuanya. Dan kami tidak lupa akhir kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.